Kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Ya ngerti tau isan. Itu intinya pada dasarnya itu, kalian itu sebaik-baiknya umat. Menjadi khalifah di dunia. Kan gitu ya. Kalau menjadi khalifah di dunia itu apa keutamaannya? Akal. Kita diberi akal. Akalnya untuk belajar, panggah balik enek belajar. Dikembalikan ke ilmu itu tadi. Saya itu alumni sini. Saya itu dapat ilmu nahwu sorobnya Al-Mukarram Romo Kiai Mubin. Masih kecil saya tulis sini. Dan saya wajib apal alfiah. Dites tiap saya pulang dari Gontor, pulang di rumah dites sama Yai Mubin. Didatangi ke rumah saya. Tawangsari mesti suruh ngapalkan alfiah. Kalau enggak apal dihukum. Tapi hukumnya enak, dikasih duit. Hukumnya enak, enggak apal malah dikasih duit saya. Enggak dikasih jasan, makanya saya enggak berani ngaji dulu. Dikasih duit terus golek duit enggak usah ngaji, digitukan sama Yai Mubin. Tuh makanya sampean di pondok belajar ilmu nahwi sama sorob ya. Karena kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas. Kita diciptakan sebagai sebaik-baiknya umat, dijadikan khalifah. Sebaik-baiknya nabi itu Nabi Muhammad SAW. Sebaik-baiknya hari adalah Yaumul Jum'ah, sebaik-baiknya bulan adalah Ramadan. Panggilan untuk Nabi Muhammad itu gak boleh kita manggil Muhammad saja. Harus ada apa gelar Nabi kita. Khatimul Anbiya, Rasulullah. Gak boleh dakwahnya itu dakwah tiba dukum bakdo. Memanggil umpamanya saya dipanggil Hanin, boleh dipanggil Hanin. Gus Mahbub dipanggil Gus Mahbub boleh. Cuman kalau Nabi Muhammad gak boleh dipanggil tanpa gelar beliau. Bahkan di dalam Al-Quran Musa dipanggil Musa oleh Allah ya. Isa dipanggil Isa. Tapi ya ayyuhan nabi hanya untuk Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Laulaka ya zinatal wujud. Sebaik-baiknya zinah Nabi Muhammad itu ciptaan perhiasan. Sebaik-baiknya makhluk, sebaik-baiknya Nabi. Allah ketika mentakdir kita untuk dihinakan tidak akan malu Allah. Karena kita malu maka jangan sampai kita itu menjadi kayak walaupun kita duduk nggak dapat ilmu. Yang kedua insorif itu kabur. Wah apalagi yang kabur dari pondok, wah ini bahaya ini. Dokter Jidan ini. La haula wala quwata ini kalau sudah seperti itu. Dan ini la haula wala quwata ini kalau sudah seperti itu. Nggak bersambung sanatnya. Kalian nggak apa-apa di pondok, betah sampai tamat. Di dalam satu riwayat kan kita tulus zaman ya harus panjang waktunya, jangan terus gampang kaburan. Ada yang sini gampang kaburan? Nggak ada ya. Insya Allah qomatul hidayah semuanya istiqomah dan mencari ilmu. Tapi jangan ditiru ya. Nanti pas diulang Gus Mahbub, ya Mahbub kalian nggak nulis. Ditulis, kita bukan Imam Bukhari. Kalau Imam Bukhari itu ditanya kenapa nggak nulis gitu, nulisnya di otaknya. Makan beliau itu cuma sekali dalam satu hari. Awake dhewe mangane isuk menawa itu sarapan ya, enggak sarapan lemes ya kan gitu ya. Jadi satu kali. Terus kalau waktu Imam Bukhari itu berhadapan dengan syekhnya, syekh itu kan ustadz kalau dia kiai kita. Jadi ilqok baina apa ini dengkul ini namanya berhadapan-hadapan. Pas ketika kalian kayak diulang satu saat kalian yang lain, kiai-kiai yang lain, kalian harus mendengarkan. Langsung dimasukkan ke otak, tapi ditulis. Kalau Imam Bukhari enggak, nulisnya kapan? Ketika pulang dari syekhnya, pulang ke Bukhara, beliau baru menulis. Dia bisa menghafalkan 15.000 ketika kiainya atau syekhnya ini mengajarinya hadis. Nah, kenapa alasannya enggak ditulis sama Imam Bukhari? Karena kalau ditulis dia harus membaca, bacanya enggak pakai otaknya. Kadang-kadang cuma dibaca toh, itu akhirnya oleh beliau dihafalkan di otak beliau sehingga langsung dibaca pakai otaknya. Jadi yang dikasih makanan otaknya bukan perutnya. Kayak kita perutnya 3 kali sekarang hafalan itu tadi, maka bacanya pakai otak bukan pakai mata. Imam Bukhari itu suka jalan-jalan karena nggak punya mobil, nggak punya unta juga. Imam Bukhari itu jalan-jalan, kelahirannya Uzbekistan. Bahkan presiden kita itu pernah mensyaratkan mau berkunjung ke Rusia kalau mau menemukan makamnya Imam Bukhari dan tidak terawat, mau dibawa ke Indonesia. Itu ada satu riwayat seperti itu. Imam Bukhari
itu suka bepergian, musafir beliau itu. Tapi di dalam perjalanannya itu mansalah katorikon itu mencari ilmu yaltamisu, dia golek ilmu ke Mekah, ke Madinah, ke Mesir, ke Sam, ke Yaman, kemanapun dia jalan itu dianggap itu ghurfah. Ghurfah itu apa? Kamar ya. Kamar itu bukan punya keluarga, bukan punya istri, bukan punya anak, tetapi jannah bagi beliau. Ketika dia itu udah nyampe di dalam satu negara, dia mengatakan itu adalah kelahirannya, ghurfahnya. Maka dia beranggapan itulah swargonya. Di situ ada tempat untuk mencari ilmu. Maka kalian jadikan ini Qomarul Hidayah ini sebagai jannah kalian. Karena disinilah kalian nanti akan mendapatkan ghurfah. Di mana? Di swargo. Amin Allahumma amin. Dengan ilmu kalian akan masuk swargo tanpa hisab. Yang perempuan ini utamanya. Ya, jadi ilmu itu bukan hanya untuk laki-laki, untuk perempuan. Karena perempuanlah yang akan menjadi ibu dan yang akan merobi ruhnya anak. Kanjeng Nabi Muhammad SAW itu ketika hijrah dari Mekah ke Madinah, 3 yang dilakukan oleh Kanjeng Nabi. Yang pertama itu adalah membangun masjid. Di dalam masjid itulah Kanjeng Nabi mengajari ilmu. Dan yang diajari bukan hanya laki-laki tapi juga perempuan. Maka siapa yang pertama kali mengajari ilmu di dalam masjid itu Kanjeng Nabi. Maka khutbah kita yang ngajinya di masjid, ojo nek dalan-dalan. Terus yang kedua, Kanjeng Nabi itu membangun persaudaraan akhok bainal muhajir wal ansor bil amwal, dengan hartanya, dengan afwa, kemanfaatan, dan juga dengan kuahnya itu dijalin persaudaraan. Jadi baina ansor wal muhajirin. Lalu yang ketiga, ngajari perempuan. Wis tak sebut ini sik dhewe sampai lupa. Sebaik-baiknya perempuan Ansor itu adalah Sayyidatuna Aisyah. Karena apa? Sayyidatuna Aisyah itu apa yang dikeluhkan ditanyakan ke Kanjeng Nabi, diajari mengenai haid, istihadah, itu diajari, ditanya langsung ke Kanjeng Nabi. Maka awake dhewe iku dapat ilmu dari Duriyah dan juga dari sahabat-sahabatnya Kanjeng Nabi. Dawuh Kanjeng Nabi kan, ikutlah sunahku, kalau enggak ada di sunahku ikutlah sahabat-sahabatku, karena mereka seperti komar, bulan, padang, kan gitu. Apapun yang kalian pegang, kalian mendapatkan petunjuk. Godan itu kan besok ya, sekarang yaum hari kan. Kalau sekarang nggak perlu disebutkan al-an kan yaum, hari ini kita kecil, besok kita besar. Maka Allah menjadikan dunia itu selalu berputar, bertambah dari hari ke hari dan nggak mungkin kembali. Maka kalian masih kecil itu masih belajar, tapi nanti suatu saat syekhnya ini sudah meninggal, kalian akan jadi posisinya syekh yang mengajari, sing mulang. Sama dengan kalian sekarang di sini diajar oleh Kiai Mahbub. Kalian nantinya akan menjadi Kiai Mahbub karena akan berputar terus, akan dipendem. Iya apa enggak? Iya, kalian yang akan meneruskan ilmunya. Genti punya santri. Ya, seperti itu. Itu tanggung jawab kita sebagai khairu umatin itu tadi, sebaik-baiknya umat di dunia. Maka itu terus berkelanjutan. Romo Yai Mubin ngajari saya. Di sana saya punya pondok, saya ajari punya santri. Sehingga ilmunya Yai Mubin itu manfaat. Menjadi ilmu yang manfaat. Kita selalu mendoakan. Dan itu harus menjadi kewajiban kalian. Ketika kalian ada dakwah, tinggalkan yang sunnah. Dakwah wajib pondok kalian, kiai kalian. Ya, saya ini tadi tanya itu, jadwal saya ada, tapi saya tinggal karena wajib. Ngabadinya subuh. Saya punya jadwal tak tinggal karena wajib, kiai saya yang memberi saya ilmu. Kalian juga gitu nanti. Ya, wajibnya pondok kalian yang memberi kalian ilmu, biar ilmu kalian manfaat. Ada yang namanya Abdullah sini. Semoga menurun sifat-sifat Abdullah ibni Abbas. Abdullah ibni Abbas itu anak dari pamannya Nabi Muhammad, jadi sepupu ya. Abbas, Sayyidina Abbas itu sahabatnya Kanjeng Nabi dan juga pamannya. Abdullah ibni Abbas itu anaknya. Beliau itu
suka dengan ilmu di masa kecilnya. Kanjeng Nabi meninggal itu umurnya masih 13. Ketika itu dia itu diminta untuk duduk oleh salah satu syair yang ngajak teman-temannya. Setelah itu dia mempunyai pengalaman, yang didatangi itu gurunya, bukan gurunya yang datangi. Maka ketika gurunya, syekhnya didatangi, diketuk pintunya, tidur, masih tidur, bukan pulang, dia nunggu di depan pintu sampai gurunya bangun. Bukan diketok, artinya dia cuman salam, ternyata nggak dijawab, sudah diem di situ. Mabuk ada apa enggak ini ya, mabuk Gus, mabuk. Kalau enggak ya sudah, duduk aja di depan pintunya, nanti bangun minta ilmu, diajari ilmu, pindah-pindah sampai syekh ke mana-mana. Dan akhirnya dia punya santri banyak juga. Nah, teman yang baik itu teman yang mengajak kebaikan. Teman-temannya diajak semua, makanya kalian kalau pulang diajak mondok, temennya. Nanti kalian akan juga menjadi seorang seperti Abdullah ibni Abbas ketika kalian mengajak teman-teman kalian untuk mondok, membawa. Di dalam kitab apa itu, Aqidatul Awam ya, bukan Al-Ala ya, apa Pak, gimana itu? Yang pertama itu ya, Anil mar'i latas alan kotinah ya, fa in kana da khairin dasatin fajanibu wa in kana da khairin fakotin hutah tadi. Wis lek enek kanca sing elek tinggalno, tapi ya diajak dulu, jangan terus ditinggal. Bagus kancani jak nek pondok pasti akan mendapat itu ya, dengan ilmu. Jadi teman itu baik, kenapa kita milih yang jelek kan gitu ya. Makanya kalau mengenai teman, tanya ke temannya. Kalau teman itu enggak baik, ya sudah, kabit alaihi arba'ah, wis anggap mayit gitu. Mayit itu kan tandanya mati ya, enggak gerak ya. Kalau orang hidup tandanya gerak, tapi geraklah dengan akalmu, jangan gerak seolah-olah jadi mayit, malah ngedeni kalian, ngedeni wong. Lek mayit bisa gerak, ngedeni buka, latih buka kalian, latih kan, maka jangan gerak seperti mayit, geraklah seperti manusia yang mempunyai akal. Maka sahabat sahib itu yang ngajak ke jalannya Allah. Sahabat yang jelek ngajak ke jalannya setan. Tadi disinggung mengenai rokok. Kalau di sana nggak ada memang rokok. Kalau di kita rokok. Kalau nggak rokok nggak NU. Ya. Tapi jangan dulu. Terus lagi sahabat yang paling di hadapannya Kanjeng Nabi baik itu adalah Abu Bakar Siddiq. Kalau dikatakan di situ tadi, seandainya apa itu Abu Bakar Khalil, dia kan kasihnya Kanjeng Nabi. Kalau yang pantas jadi nabi, kalau seandainya ada nabi itu Umar bin Khattab, dawuh Kanjeng Nabi. Tapi kalau sahabat yang paling dekat dan paling baik, mempunyai sifatnya nabi, amanah, tabligh, sidik, itu adalah siapa itu? Abu Bakar Siddiq. Abu Bakar Siddiq, Sayyidina Abu Bakar Siddiq itu bahkan semua harta bendanya ditasarrufkan untuk dakwah Islam. Maka kita mencari sahabat yang baiklah. Teman kalian yang ada di pondok ini insya Allah baik semuanya, amin Allahumma. Maka temenilah, seperti kita bersaudara di dalam persaudaraannya Ansor dan Muhajirin itu tadi yang dilakukan oleh Kanjeng Nabi. Maka dengan teman ini, idastaka udhun tada asairul jasad lah. Ada temennya yang sakit, ya harus ikut merasakan sakit, atau malah dibully. Ada temennya yang enggak apal, disupport untuk apal alfiah. Ya begitu ya, siap ya. Nah ini belajar bahasa Arab seperti ini. Ini yang perempuan banyak yang tidur enggak ini? Enggak ya. Jadilah Siti Aisyah. Ya jadilah Siti Aisyah. Siti Aisyah itu hafal 2210 hadis. Ini bukan ngomong masalah laki perempuan ya. Sahabat-sahabatnya Kanjeng Nabi itu yang sepuh-sepuh, ketika itu wafat, umur Siti Aisyah baru 18 tahun. Siti Aisyah itu menikah dengan Kanjeng Nabi ketika umur 9 tahun setelah Sayyidatuna Khadijah meninggal dunia. Dinikahi oleh Kanjeng Nabi umur 9 tahun. Lalu umur 18 tahun Kanjeng Nabi meninggal. Sayyidatuna Aisyah 9 tahun apal 2210 hadis. Ibnu Abbas, Ibnu Mas'ud, Abu Bakar Siddiq, bapaknya sendiri itu belajar ke Sayyidatuna Aisyah. Ada hijab. Maka kalau ada yang nanti di rumah jadi bunyai, ajari santri kalian ya. Ya. Nggak ada yang tidur toh. Siti Aisyah. Amin Allahumma amin. Bahkan apa yang ditanyakan oleh sahabat-sahabat itu kehidupannya Kanjeng Nabi. Nanti yang laki-laki ini jangan gengsi melayani istrinya, mentang-mentang nafakoi nggak mau
ngeladeni istrinya, bajunya sobek punya ikan, tempat tidurnya itu Kanjeng Nabi, ngelayakan oleh Kanjeng Nabi ke Sayyidatuna. Tanyanya ke siapa? Ke Sayyidatuna Aisyah. Diceritakan oleh Sayyidatuna Aisyah bahwasannya Kanjeng Nabi itu malam-malam datang ke Baqi itu kuburan di Mekah sana, Madinah, mendoakan ahlul Baqi. Itu yang meriwayatkan Sayyidatuna Aisyah salah satunya. Itu kan bila anak asuh dinisbahkan kepada yang ngangkat itu kan Haram, maka tetap dipanggil Haris, tapi Habibahnya tetap diberikan oleh Kanjeng Nabi. Itu ashabiyunal awalun itu ya termasuk Zaid, Abu Bakar, terus Ali bin Abi Thalib, Zaid, sama putri-putri beliau Abu Bakar. Nah itu ketika Zaid disuruh oleh Kanjeng Nabi untuk belajar 15 hari itu, Zaid disuruh oleh Kanjeng Nabi untuk belajar 15 hari itu dihafalkan semua 15 hari. Belajarlah bahasa sebuah kitab falsafah. Nah itu kita kuasai itu semua. Lah minimal kalau di pondok sini ya harus di formalnya belajar tenanan, di ngajinya yo tenanan 100% pondok, 100% formal. Mokok lek ning gone pondok lebih diutamakan karena barokah kiai mugi akeh. Wis to tenan, saya merasakan sendiri barokah Yai Romo Yai Mubin. Saya bisa seperti ini, saya nggak pernah keluar negeri tapi saya bisa bin. Saya bisa seperti ini, saya nggak pernah keluar negeri tapi saya bisa belajar dari Yai Mubin dulu. Saya suruh ngapalkan Alfiyah, saya belajar dari Yai Mubin dulu. Saya suruh ngapalkan Alfiyah, kudu hafal. Yo.